Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu, bincang-bincang santai lagi. Pertemuan kita kali ini bersama dengan dua orang anak muda yang oke lah menurut saya. Agak-agak jarang anak muda milenial nih punya gaya seperti dua orang tamu saya akan saya perkenalkan ini. Yang pertama ada Om Dino Brasco, Bun Faizin, Imama atau biasa kita sebutnya namanya Dino Brasco. Saya nggak tahu, nanti biar dia sendiri cerita. Brasco. Gimana Din? Sehat Din kabar ya? Alhamdulillah senior. Saya berbangga dan sangat senang lah dengan undangan dari Kang Haji Diki Sofyan. Lama juga nggak sowan beliau. Jadi ini sebagai pertemuan permohonan maaf saya itu ke Kang Diki. Dan saya bersyukur teman-teman hari ini bisa ketemu Dino karena Dino nggak bawa tangan kosong. Dia bawa oleh-oleh buat saya. Buku yang dia baru tulis namanya Indonesia dalam Secangkir Kopi. Kita akan ngobrol banyak soal Indonesia dalam secangkir kopi ini apa. Kalau saya sih pengennya Indonesia dalam genggaman. Gitu. Masya Allah. Kalau kita mau jadi presiden, Indonesia harus dalam genggaman, tidak hanya dalam secangkir kopi. Masya Allah. Gitu. Dan yang ada di sebelahnya Om Dino ini juga adalah anak muda yang saya kira YouTuber juga yang cukup terkenal hari ini dengan jumlah subscriber yang luar biasa, sudah mulai cepat dan pasti makin bertambah terus. Rikal Dikri, gitu ya, Dikri ya namanya. Di Comot. Oke. Biar orang mengenal. Nanti saya nggak takutnya. Nah kalau nanti mengenal saya dicari orang banyak. Ini yang lagi diburu-buru karena beberapa konten-kontennya dianggap meresahkan, walaupun sebenarnya justru konten-kontennya justru bagi sebagian orang dan bagi banyak orang justru mencerahkan, terutama untuk anak-anak muda. Dia punya channel, silahkan subscribe dan kunjungi channelnya, namanya Agama Akal TV. Karena saya nggak tahu apa ya, kenapa harus pakai agama akal ya? Emang selama ini agama kita nggak berakal ya? Bukan itu sebetulnya. Sekarang agama kita itu banyak diakal-akalin. Ya. Jadi bukan nggak pakai akal tapi diakal-akalin gitu. Nggak, lu jangan ngomong sembarangan. Buktinya apa agama diakal-akalin? Contoh. Contoh misalkan gerakan Islam politik itu kan diakal-akalin aja. Itu kan sebenarnya nggak ada ajaran dalam Islam. Kalau kita buka sejarah Islam atau ajaran Islam tuh nggak ada gitu loh. Itu kan akal-akalan politisi-politisi saja. Gitu loh. Makanya saya menggunakan akal maksud di situ terinspirasi ungkapan Imam Ali. Iya. Apa itu? Ad-dinu aklun itu. Ad-dinu aklun la dina liman la aqlalah. Ad-dinu aklun. Ini penting teman-teman harus diingat. Ad-dinu aklun la dina liman la aqlalahu. Agama itu ini, akal. Tidak beragama orang yang tidak pakai akal. Itu kutipan quote pertama yang saya kira menjadi menarik, karena quote itu penting karena agama ini banyak jadi akal-akalan ya. Syarat sah sholat pertama itu apa? Berakal. Berakal. Kalau nggak berakal nggak sah sholat, nggak ketaklif hukum. Iya nggak? Iya. Apalagi kehidupan di luar sholat ya. Iya, kehidupan di luar sholat. Tapi kalau berpolitik harus pakai syarat berakal. Ya harus. Gitu ya. Iya. Tapi cuma kebanyakan ngakalin gitu. Itu politik ya. Oke, kita nanti akan ngomong. Dan ini ada Mas Dino. Ini Indonesia dalam secangkir kopi. Ini kenapa cangkir kopi ini? Masya Allah. Saya jelasin ini sebenarnya hanya meneruskan apa yang menjadi tradisi Kang Haji Diki. Dulu waktu beliau kuliah ini kan sering ngopi. Jadi kita teruskan perjuangan beliau ngopi, Pak. Tapi jawab pertanyaan beliau, tradisi ngopi itu kan tradisi orang Indonesia, tradisi keseharian kita ya. Dan setiap kita minum kopi itu ada dua yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Yang pertama adalah agama kita, yang kedua adalah bangsa kita ya, Indonesia. Ya. Nggak, saya penasaran nih.
orang minum kopi katanya ada dua, ada ngerasain agama dan bangsa. Saya juga pengen ngerasain agama saya dan bangsa saya lewat secangkir kopi. Masya Allah. Saya telepon orang dulu. Roni, kopi Roni. Kawan-kawan katanya pengen ngelihat Indonesia dan agama dalam secangkir kopi. Oke, thank you Ron ya. Yo. Berarti agama kita hitam ya? Ya, orang beragama itu kan seharusnya menjadi rahmat bagi sesama. Tapi agama yang banyak dipahami oleh masyarakat kita hari ini kan tergerus oleh ya nafsu lah ya, yang dibungkus oleh agama ya, dengan ya kata Gus Rikal tadi, ada dengan Rikal tadi, agama yang diakal-akalin gitu. Nah, agama itu seharusnya memberikan pencerahan ya, suasana batin yang tenang, yang humble kepada orang lain ya, seperti Kang Diki lah, sangat dermawan ya kepada fakir miskin ya. Kata salah satu waliullah itu kan, jangan pernah silau kepada banyaknya orang sholat, orang puasa, tapi bagaimana ia memperlakukan sesama. Itu inti sebenarnya agama yang saya pahami. Nah, lewat ngopi itulah kita bisa memahami agama lebih santai, lebih rileks, lebih ya kita harus hijrah menjadi, ya katakan hijrah ini bukan makna yang seperti umumnya, tapi hijrah menjadi sesungguhnya yang beragama gitu loh. Nah, hijrah kalau masuk pengertian umum tuh hijrah tuh apa sekarang, Zik? Hijrah itu kalau sekarang misalkan hijrah, banyak ada tren artis hijrah. Nah, Sebetulnya mereka itu mau hijrah atau mau tobat, atau mereka itu masih nomaden di kehidupan yang lama gitu loh. Begini loh, saya punya kesimpulan begini. Kenapa orang hijrah itu selalu menganggap dirinya lebih saleh daripada orang lain gitu. Padahal dia kan mengungkapkan bahwa dirinya itu ingin lebih baik daripada sebelumnya gitu. ya. Tetapi ketika ia hijrah malah menjelekan orang lain. Lu hijrah apa masih nomaden gitu kan. Nomaden dalam arti dari tempat dulu jelek pindah ke malah yang lebih jelek gitu loh. Tetap Oh, gitu jelek ya? gitu. Iya, Lu karena hijrahnya punya itu penilaian orang-orang yang punya kampanye hijrah sekarang justru dari tempat yang jelek ke tempat yang lebih jelek. iya dong. Loh, pertama dia merasa ya dirinya salah. Setelah itu dia pindah sudah salah menyalahkan orang lain. Gitu loh. Coba kita lihat pikiran-pikiran orang hijrah itu. Kita ikut kajiannya lah. Pertama memang yang kita diajarkan itu adalah nalar kritis oleh ustadz-ustadznya itu. Kritis, kita disuruh kritis. Apa itu tahlil itu kan? Apakah tahlil itu ada dalilnya? Nggak ada. Bid'ah. Akhirnya kita masuk ke sel di mana Thank you, Ron. kritis itu sudah tidak ada nantinya. Kritis di awal itu sudah ada, masuk ke mentoring. Di situ ada ustadznya itu, wah perilaku ini tabdi atau apa bid'ah, takfir dan sebagainya. Nah, hal ini yang membuat saya melihat bahwa mereka itu sebetulnya bukan hijrah, tetapi nomaden. Pindah dari memang tempatnya jelek ke yang jelek lagi gitu loh. Wali Songo dulu mengislamkan, kita mengkafirkan malah gitu. Sebetulnya saya ingin mengatakan Islam itu gak cocok di Indonesia. Aduh, gila lu. Nanti channel gua bisa di-ban sama banyak orang nih. Enggak. Maksudnya Islam yang seperti itu gitu. Ya, Islam yang rileks lah. Iya. 500-an tahun Indonesia didominasi oleh Islam. Nah, Harusnya kan cukup umur itu 500 tahun.